wabarakatuh. Nama saya Haris Wibowo, NIM 2187201056. Saya dari Prodi Sejarah Pagi 2021. Saya ingin mempresentasikan pertanyaan 1. Deskripsikan penelitian yang sudah Anda kerjakan. A. Menariknya judul penelitian tersebut. Menariknya judul penelitian tersebut karena judulnya menarik. Dalam melakukan penelitian tidak mengandung bahaya. Hasil penelitian bermanfaat bagi penelitian maupun orang lain. Jelaskan 2 teori sosiologi yang ada dalam penelitian. 2 teori sosiologi yang ada dalam penelitian. 1. Teori modal sosial, Francis Fukuyama. Francis Fukuyama mendefinisikan modal sosial sebagai sekumpulan nilai atau norma informal yang diakui dan dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok agar memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Fukuyama berargumen dalam bukunya The Social Virtues and the Guardians of Prosperity bahwa kondisi kesejahteraan, demokrasi, dan daya saing masyarakat ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan antara sesama warga. 1995. Kepercayaan, norma, dan jaringan merupakan 3 inti utama dalam teori modal sosial yang dicetuskannya. Banyak sekali penelitian sosial yang menggunakan teori ini. Teori yang kedua, teori adalah interaksionisme simbolik. Herman Mead mengungkapkan adanya suatu maksud dibalik percakapan atau tindakan seseorang yang dirujukan atau ditampilkan pada layak. Mead mengatakan bahwa ada 3 hal berkaitan dengan interaksionisme simbolik, yakni pikiran, diri, dan sosis masyarakat. Abdullah 2020. C. Integrasi sosial, teori sosial dengan peristiwa sejarah. Integrasi teori sosiologi dengan peristiwa sejarah. A. Teori fungsionalisme struktural fungsionalis. Emile Durkheim. Dalam teori ini, Durkheim melakukan pengkajian terkait konsep tatanan sosial dan melihat bagaimana masyarakat dapat hidup secara harmonis melalui konsep tersebut, di mana teori ini melakukan pengkajian pada level mikro, yaitu dengan menilai bagaimana aspek masyarakat dapat berfungsi. B. Teori konflik dan alienasi. Karl Marx melalui teori konfliknya menjelaskan tentang bagaimana perang konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan
Konflik-konflik ini yang muncul secara konsisten selama masa revolusi sosial akibat dari adanya antagonisme kelas. Teori ini menjadi lebih menarik melalui konsep borjuis dan proletar yang dikemukakan oleh Marx. 2. B. Teori konflik dan alienasi. Karl Marx melalui teori konfliknya menjelaskan tentang bagaimana perang konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan. Konflik ini yang muncul secara konsisten selama masa revolusi sosial akibat dari adanya antagonisme kelas. Teori ini menjadi lebih menarik melalui konsep borjuis dan proletar yang dikemukakan oleh Marx. 3. Sistem organisasi sosial. Unsur kebudayaan berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. 5. Sistem ekonomi atau mata pencarian hidup. Mata pencarian atau aktivitas ekonomi sesuatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. 6. Sistem religi. Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religius emotion atau emosi keagamaan. 7. Kesenian. Perhatian alih antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenali aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenal benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. 3. Analisis pengaruh perubahan sosial dan modernisasi dan dari hasil deskripsi nomor 2. 3. Pengaruh perubahan sosial dan modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkatkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pendapat Wilbur Moore yang mengemukakan bahwa modernisasi adalah suatu
transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola ekonomi dan politis yang menjadi ciri-ciri negara barat yang stabil. 4. Jelaskan konsep keterkaitan antara mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial. Soal sosial memberi contoh realita peristiwa untuk menggambarkan secara detail penggunaan bagan. 4. Terkaitan antara mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial adalah mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Stratifikasi sosial yang merupakan penggolongan lapisan seseorang berkaitan erat dengan proses perpindahan seseorang dari berbagai kelas. Hal ini membuat individu mengalami perpindahan kelas sosial secara horizontal maupun secara vertikal ke atas atau ke bawah. Gerak sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. Sebaliknya pada masyarakat yang sifatnya tertutup, kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit. 5. Deskripsikan kebermanfaatan mempelajari ilmu sosiologi dalam satu semester ini, terutama sebagai ilmu bantu dan dalam pendidikan sejarah. Manfaat mempelajari ilmu sosiologi dalam satu semester ini adalah: ilmu sosiologi merupakan pengetahuan yang senantiasa berkembang. Tanpa sadar kita juga telah mempelajari berbagai cabang ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan atau secara sengaja kita pasti bersinggungan dengan ilmu sosial. Sebab ilmu sosial tersebut diantaranya memang lahir dari kebiasaan masyarakat sehari-hari. Di antaranya yakni ilmu ekonomi, hukum, geografi, komunikasi, antropologi, hingga sosiologi, terutama sejarah. Salah satu ilmu yang dekat dengan masyarakat adalah sosiologi. Sebab ilmu sosiologi secara langsung menjadikan masyarakat itu sendiri sebagai objek kajian yang dibahas oleh para ahli serta peneliti. Di dalamnya ada banyak pula manfaat mempelajari sosial bagi kehidupan sehari-hari. Sehingga manfaat mempelajari ilmu sosial tak akan pernah ada habisnya, karena akan terus berteman seiring peradaban hidup manusia di muka bumi yang berjalan dinamis. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2. Deskripsi 7 unsur kebudayaan pada tempat Anda tinggal sekarang, lingkup desa atau kelurahan. Deskripsi untuk unsur kebudayaan pada tempat Anda tinggal sekarang
1. Sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. 2. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Demikian presentasi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.